Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam belajar bahasa Indonesia ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran pekan kemarin ya tentang ejaan, yaitu kemarin kita membahas tentang tanda baca ya, tanda baca koma ya. Sekarang kita akan membahas tentang tanda baca titik dua. Oke ya, kita langsung saja ke materi ya. Ya, tanda titik dua ya. Tanda titik dua dipakai pada suatu pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Ya, saya ulangi. Tanda titik dua dipakai pada suatu pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan ya. Oke. Nah, ini contoh di dalam kalimat, yaitu mereka memerlukan perabot rumah tangga, ya, kursi, meja, dan lemari. Nah, ini titik duanya, ini ya, oke, di sebelah sini, ya, karena ini adalah dipakai, ya, tanda titik dua ini dipakai pada suatu pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Nah, ini pemerinciannya ini ya, kursi, meja, dan lemari. Kita lanjutkan. Ya. Tanda titik dua tidak dipakai jika ya perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan ya. Contoh di dalam kalimat, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, ini di sebelah sininya tidak ada tanda titik dua karena ini dipakai jika ya. Perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan ya. Saya ulangi ya. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian ya. Pemberian itu adalah deskripsi atau penjelasan ya. Contoh di dalam kalimat, nah ini ya, misalkan ketua ya, ketua Ahmad Wijaya, sekretaris Siti Aryani, bendahara Aulia Arimbi. Nah, ini biasanya kalian temui di dalam proposal atau di dalam struktur organisasi ya. Harus ada titik dua. Ya, ini titik duanya. Ya, oke ya. Kita lanjutkan. Ya. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan ya. Saya ulangi, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, nah ini contohnya ya. Nah, ini ibu misalkan ya berkata titik dua ya, bahwa koper ini, nah ini ya, saya ulangi, bahwa koper ini nah ini ibunya berkata. Jadi harus ada tanda titik duanya di sini ya. Nah, ini misalkan Amir berkata, baik Bu. Nah, ini ya, di sini juga sama, harus ada titik duanya. Terus dilanjut ibu berkata, jangan lupa letakkan baik-baik. Nah, ini juga di sini ya. Jadi, tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Kita lanjutkan. Ya. Tanda titik dua dipakai di antara
Satu, jilid atau nomor dan halaman. Nah, ini ya. Nah, tanda titiknya, titik duanya. Jadi ini ditempatkan pada jilid atau nomor dan halaman ya. Jadi ini nomor ininya ya, dan ini halamannya, halaman 8. Oke ya, kita lanjut. Ya. Nah, yang kedua, surah dan ayat dalam kitab suci. Ya, kita ini bisa ditemukan ya. Kalau misalkan kita mengambil ayat ya dari Al-Qur'an, nah ini penulisannya seperti ini ya, atau mengutip surat dari Al-Qur'an, penulisannya kayak begini ya. Jadi misalkan surah Al-Baqarah ya titik 2, ayat 2 sampai dengan ayat 5. Ya, ini ya. Jika kalian mau mengutip ya, atau mengambil surah dari ayat dalam Al-Quran, dari kitab suci, maka penulisannya harus begini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Judul dan anak judul suatu karangan. Nah, ini contohnya, ini judulnya misalkan ya, dan ini anak judulnya ya. Jadi dari pemburu ke terapeutik titik 2 dan antologi cerpen Nusantara. Ya, jadi ini titik 2 ini digunakan untuk judul dan anak judul suatu karangan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Yang keempat, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Ya, contoh di dalam jadi ini ya. Apaan? Ya. Saya ulangi ya. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya dalam kalimat ini ya. Pedoman umum pembentukan istilah titik Jakarta titik 2 pustaka bahasa. Nah, ini jadi nama kata dan penerbit dalam daftar pustaka aja. Ini titik 2-nya di sini ya. Jadi ini nama kotanya ya, dan ini adalah penerbit ya, penerbitnya. Oke ya, baik, mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa anak-anakku sekalian mengisi absensi bahasa Indonesia ya, dan jawablah pertanyaan yang ada di dalam absensi tersebut ya. Jangan lupa ya, jika ada pertanyaan silakan kalian hubungi guru bahasa Indonesia masing-masing ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.